wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semua. Hari ini kita akan membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama, ada styrofoam sebagai tempat untuk meletakkan rangkaian listrik. Lalu kita juga memerlukan baterai sebagai sumber energi listriknya, yaitu 1,5 volt. Kemudian ada dudukan baterai untuk meletakkan baterai. Selanjutnya ada kabel untuk menghantarkan arus listrik. Ada bola lampu 2,5 volt sebagai sumber cahaya. Ada dudukan bola lampu atau biasa kita sebut dengan fitting untuk tempat meletakkan bola lampu. Lalu ada saklar untuk memutuskan dan menyambungkan aliran listrik. Nah, di sini juga ada gunting untuk memotong kabel, lalu mancis untuk memisahkan kabel dengan bahan isolatornya. Kemudian ada double tip untuk melekatkan rangkaian listrik ke styrofoam. Lalu ada spidol untuk menggambar bentuk rangkaian listriknya. Lalu ada penggaris untuk mengukur. Pertama, kita membuat rangkaian listrik sederhana dulu ya. Nah, kita buat dulu sketsanya. Yang selanjutnya kita potong kabel ini menjadi seperti ini. Lalu kita pisahkan bahan isolatornya menggunakan mancis agar lebih mudah. Saat menarik kabel harus berhati-hati ya, karena ini panas. Nah, setelah itu kabel akan terpisah seperti ini. Nah, bahan di dalam kabel ini adalah bahan konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik di rangkaian listrik kita. Kita kupasin semua ya kabelnya. Hati-hati ketika mengupas kabel, jangan sampai dalamnya itu terpotong. Nah, semuanya sudah terkupas. Kemudian kita akan membuat rangkaian listrik sederhananya. Kemudian kita hubungkan semua kabel-kabel ini menjadi satu. Untuk kabel yang pertama kita hubungkan dengan dudukan lampu. Ini ya. Bagian tembaganya kita lilit-lilitkan supaya dia menyatu. Lalu untuk kabel yang ini kita hubungkan dengan dudukan lampu. Nah, yang terakhir kita hubungkan dengan saklar.
Lalu kita coba pasang bola lampunya. Kita coba hidupkan menggunakan baterai 1,5 volt. Lampu menyala, kemudian jika kita matikan, lampu akan mati. Nah, ini tinggal kita susun di sketsa yang sudah kita buat menggunakan double tip. Sudah jadi, tinggal kita tulis namanya, kita letakkan bacaannya, rangkaian listrik sederhana beserta barcode yang berisi penjelasan tentang rangkaian listrik sederhana. Untuk rangkaian yang kedua, kita akan membuat rangkaian listrik seri. Seperti tadi, yang pertama kita akan membuat sketsanya terlebih dahulu.
ini kita memerlukan 2 bola lampu. Kabel yang pertama ini kita akan sambungkan dengan bola lampu yang pertama. Kemudian ini adalah kabel untuk menyambungkan bola lampu yang pertama dengan bola lampu yang kedua. Lalu akan kita sambungkan dengan saklar. Yang terakhir, menghubungkan saklar dengan dudukan baterai. Lalu kita coba pasang bola lampunya. Dan kita masukkan baterainya. Nah, lampunya berhasil hidup. Setelah ini akan kita lengketkan di styrofoam sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Seperti sebelumnya, kita buat terlebih dahulu sketsanya.
lepas kabelnya. Kita rangkai rangkaian listriknya. Kita hubungkan dengan kabel untuk lampu satu. Kemudian kita hubungkan dengan lampu yang kedua. Sekarang kita hubungkan dengan saklar.
lampunya. Dan kita masukkan baterainya. Nah, sekarang tinggal kita letakkan di styrofoam sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat. Yang terakhir, kita akan membuat rangkaian listrik campuran. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita potong-potong kabelnya, lalu kita buka bagian isolatornya.
kita sambungkan ke kabel untuk rangkaian yang pertama, lampu pertama. Lalu ini untuk lampu kedua yang merupakan seri bagian atasnya. Ke lampu yang ketiga, yaitu lampu serinya. Sekarang kita akan coba pasang bola lampunya. Sekarang kita akan rekatkan sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat.
Anak-anak, kita sudah menyelesaikan rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah rangkaian yang menyebabkan elektron mengalir dari sumber listrik dan menghasilkan arus listrik. Dalam suatu rangkaian listrik, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Elektron mengalir dari bahan konduktor yang ada di dalam kabel. Saklar berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan aliran listrik. Jika saklar tidak dihidupkan, maka lampu tidak akan menyala. Tapi ketika saklar dihidupkan, maka lampu akan menyala dan arus listrik akan mengalir. Rangkaian listrik terbagi atas rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Apa sih bedanya? Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar, jadi lampunya disusun secara berurutan. Rangkaian listrik paralel disusun secara bertingkat atau bercabang. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan dari keduanya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian yang di atas ini disusun secara seri, yang mana berurutan. Kemudian rangkaian yang bawah terhadap rangkaian yang atas disusun secara paralel. Sekarang mari kita bandingkan nyala lampu antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nyala lampu pada rangkaian listrik seri lebih redup dibandingkan rangkaian listrik paralel. Kenapa? Karena pada rangkaian listrik paralel disusun secara bercabang, jadi bebannya lebih sedikit, tidak sebesar pada rangkaian listrik seri. Bisa juga kita lihat dari rangkaian listrik campuran, di mana pada rangkaian yang disusun secara seri terlihat lebih redup dibandingkan yang disusun secara paralel. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada rangkaian listrik seri dan paralel ini jika salah satu bola lampunya dimatikan atau padam. Pada rangkaian listrik seri, jika salah satu bola lampunya padam, maka bola lampu yang satunya lagi akan padam. Itu dikarenakan pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalur. Jadi jika satunya mati, maka yang satu lagi akan ikut mati. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika salah satu bola lampu di rangkaian listrik paralel dipadamkan. Pada rangkaian listrik paralel, jika salah satu bola lampunya dipadamkan atau padam, maka bola lampu lainnya tidak akan padam. Karena jika salah satu mati, maka arus listrik akan mengalir dari jalur yang satunya lagi. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi jika salah satu bola lampu di rangkaian listrik campuran dipadamkan. Kita akan mencoba memadamkan salah satu lampu yang ada pada rangkaian serinya. Nah, di rangkaian seri, jika salah satu bola lampu dipadamkan, maka bola lampu lainnya akan padam, tetapi yang disusun secara paralel tidak akan padam. Karena pada rangkaian seri ini hanya memiliki satu jalur, sementara yang ini memiliki jalur lain untuk mengaliri arus listrik. Nah, jika yang dimatikan adalah yang disusun secara paralel, maka yang disusun secara seri tidak akan mati karena arus listrik mengalir dari jalur yang lainnya. Baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan rangkaian seri yang pertama adalah pembuatannya lebih mudah, dan yang kedua biaya pembuatannya lebih murah karena
karena hanya memerlukan sedikit kabel. Yang ketiga, arus listrik yang dihasilkan sama besar. Kelemahan dari rangkaian listrik seri yaitu yang pertama, tidak dapat digunakan pada beban yang banyak. Yang kedua, nyala lampu tergantung dari banyaknya beban. Jadi, semakin banyak beban, maka nyala lampu akan semakin redup. Yang ketiga, apabila salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Hal ini terjadi karena jika salah satu lampu dipadamkan, maka arus listrik akan terputus pada semua rangkaian. Kelebihan rangkaian listrik paralel yaitu nyala lampu lebih terang karena mendapatkan tegangan arus listrik yang sama besar. Kemudian, yang kedua, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak akan mati karena berada di jalur yang berbeda. Kelemahan dari rangkaian paralel yang pertama, pembuatan lebih rumit karena memerlukan banyak sekali kabel yang harus dihubungkan. Yang kedua, biaya pembuatan lebih mahal karena memerlukan lebih banyak kabel dibandingkan dari rangkaian seri. Demikianlah penjelasan dan video pembuatan rangkaian listrik kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.